daftar wisuda Jokowi. Masuk nggak jadi dalam daftar wisuda tahun 85? Ini di sini. Nah, ini wisuda itu di sini. Begitu tidak masuk. Jadi tidak ada namanya di wisuda tahun 65. Tidak ada namanya di wisuda tahun 65. Artinya ini menunjukkan kepada kita semua untuk mencari kebenaran. Ayo cek kembali buku wisuda tahun sekian di Kejamada. Ada tidak nama Pak Jokowi? Setuju dengan pendapat? Saya kira sebagai orang tidak percaya dengan institusi pengadilan, tidak. Orang tidak percaya dengan institusi kepolisian, tidak. Saya mengajar etika profesi dulu sebelum jadi dosen kontraktor ini. Dulu tidak ada satu pun di dalam kode etik profesi hukum manapun bahwa mereka semua adalah orang-orang calon pengisi surga. Nah, itu kalimat seperti itu. Nah, itu. Dukungan terus mengalir untuk mantan Rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi. Pernyataannya yang mendukung berbagai argumentasi Rismon dan kawan-kawan selama ini yang menyebut bahwa Jokowi tidak lulus sarjana UGM, mendapatkan perhatian dari berbagai pengamat politik dan akademisi. Salah satunya adalah Profesor Firman Hasan, Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Menurut Profesor Firman Hasan, pernyataan mantan Rektor UGM itu seharusnya diuji di pengadilan, bukan ditekan, agar polemik ijazah Jokowi dapat selesai. Anggapan bahwa masyarakat seharusnya percaya pada apapun putusan polisi juga dikritik sang guru besar ini. Menurutnya, polisi adalah manusia biasa, yang juga bisa melakukan kesalahan. Dalam dunia hukum, dikenal istilah SP3 dan putusan banding. Semua ini membuktikan bahwa penyelidikan polisi bisa saja keliru. Mari kita simak pendapat pakar hukum Universitas Andalas selengkapnya berikut ini, dan jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih. Perkembangan yang ada hari ini sebagai sarjana hukum saya sedih karena hukum kita ini seperti main bola aja, kadang-kadang ditendang, kadang-kadang diwiring, kadang-kadang out mengucap kan. Jadi tidak apa namanya, sebagai orang hukum saya sedih saya melihat apa yang terjadi di negeri ini ya. Sehingga sesuatu yang mahal dalam filsafat hukum kita mengenal ada salah satu esensi hukum itu adalah kepastian. Itu yang hari ini agak mahal menurut saya, atau paling tidak belum tercapai. Satu. Kedua, dulu ada anggapan bahwa tanda kutip permainan ijazah palsu ini dalam rangka meletakkan Pak Jokowi tetap di hotspot ya, senantiasa ada di sorotan media, sehingga dengan ide itu berkembang tarik ulur demikian rupa beliau tetap aja menjadi seseorang yang menjadi media daring pada hari itu. Nah, kalau itu asumsinya, saya beberapa jam yang lampau saya mendengar dalam sebuah di podcast juga bahwa di drone emprit. Mereka mengatakan kalau awal-awal perkara ini berjalan, kasus ini berjalan, belum perkara ya, kasus ini berjalan, kesannya Pak Jokowi diuntungkan awalnya, tapi sekarang tidak lagi katanya. Sekarang tidak lagi. Nah, jadi kalau memang ada di back mind senario mengatakan bahwa ini adalah dalam rangka tetap meletakkan beliau menjadi salah satu bintang di Indonesia, kayak sekarang sudah agak sedikit meleset dari perkiraan. Jadi itu yang saya tidak tahu mana yang benar. Negeri kita ini kan susah sekali mencari yang benar itu. Walaupun dalam filsafat hukum kita mengatakan bahwa kita mencoba mencari yang kebenaran itu yang bersifat hakiki. Dalam bahasa Islam kita sebut dengan hakul yakin. Ya, dalam bahasa filsafat kita sebut dengan kebenaran yang hakiki. Walaupun di situ ada sedikit unsur spekulatif, sesuatu yang melompat dari logika, tapi ia bisa dikonstruksi dengan pengalaman-pengalaman empirik yang ada. Itu agak sedikit berbau akademik. Nah, berangkat dari pertanyaan Rian tadi, saya ingin mengatakan begini, bahwa saya kebetulan mengikuti wawancara Pak Sofyan Effendi itu dengan siapa, dengan Rismon dan dua orang alumni Gajah Mada yang konon kabarnya angkatan dia berdekatan dengan angkatan 80-an yang hari ini diklaim sebagai angkatannya Pak Jokowi. Nah, Pak Sofyan Effendi bercerita macam-macam ya, sampai pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu DO, tidak pernah menjadi alumni Universitas Gajah Mada dan sebagainya, dan saya tidak mengikuti komentar dua alumni mereka yang ada, tapi ada yang nyeletuk seperti mengkonfirmasikan itu. Nah, kemudian saya menduga ini setelahnya heboh lagi nih, karena yang ngomong itu seorang Profesor Dr. Sofyan Effendi. Beliau bercerita dengan sedikit introduksi dia bahwa beliau seorang akademisi yang jempolan sebenarnya. Beliau tidak punya gelar master, tapi beliau jadi seorang PhD karena dalam proses di bachelor dia di Pittsburgh. Semoga saya di Amerika. Dia waktu dia kuliah
dosennya bilang, Anda ini pintar. Oleh karena itu dalam bahasa akademik dia bilang, di-invite dia masuk ke program doktor. Jadi dia bypass beberapa. Tanpa S2 ya? Tanpa S2. Jadi beliau mengatakan setelah itu baru Ikhlasul Amal almarhum Amin Rais dan sebagainya itu mereka mengikuti langkah-langkah beliau sebagai political scientist, tapi tetap menapak dari S1 dari dalam negeri di Gajah Mada, 2 di luar negeri master, kemudian yang 3 baru dia dapat itu. Sementara Pak Sofyan Effendi tidak. Artinya Pak Amin Rais lebih senior Pak Sofyan Effendi lagi? Lebih senior Pak Sofyan Effendi. Nah, dengan demikian kan nampak itu bahasa beliau itu cerdas. Nah, walaupun saya melihat bahwa beliau kan sudah sepuh sebenarnya, sudah sepuh dengan tapi dengan memori-memori yang ada sedemikian rupa, kemudian sekali lagi saya tidak bisa pula menjawab kenapa beliau cabut statement itu di belakang hari. Nah, tentu itu bisa dalam bahasa saya bisa muncul interpretasi liar dari orang, karena beliau pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Beliau pasti tidak akan mengatakan apa-apa, hanya sekedar menyesal dan mencabut. Itu kan lisan saja, tertulis saja, tidak verbal, ya. Dan kalau bahasa saya itu surat yang sudah disiapkan oleh orang, kemudian Pak Sofyan Effendi tinggal teken itu bahasa yang dikatakan saya didu. Benar yang tidak, yang paling tahu itu persis adalah Pak Sofyan Effendi. Nah, bagi saya orang sekaliber Sofyan Effendi mencabut statementnya itu tentu bukan tanpa apa-apa. Saya tidak berani menjawab apa-apa itu apa gitu. Ya, tapi pasti ada sesuatu di belakang layar. Sehingga bisa karena beliau, tapi saya tidak yakin itu dari nurani beliau. Saya termasuk tidak yakin itu dari nurani beliau. Tapi mungkin ada tekanan sedemikian rupa. Saya mengutip pendapat saya Didu mengatakan bahwa dia menelpon kawan-kawannya yang ada di Jogja, tolong dikawal Prof. Sofyan Effendi karena beliau macam-macam. Kata saya Didu. Dan tapi akhirnya ternyata demikian rupa perkembangannya. Bagi saya semoga tidak ya ada intervensi dari luar. Semoga tidak. Saya membayangkan kalau statement Pak Sofyan Effendi itu keliru, biarlah nanti diuji di pengadilan. Kalau ternyata apa yang dia katakan itu bohong by design, dia akan kena nanti keterangan palsu, sumpah palsu. Kalau tidak, sudah. Tapi ini selesai di tingkat yang kesan saya prematur. Ya, saya katakan di forum ini dulu bahwa memang Barreskrim sudah mengatakan ini tidak bisa diterima dan sebagainya, tapi mari kita sadari bahwa proses peradilan di Indonesia tidak selesai di Barreskrim. Pendapat Barreskrim, pendapat aparatur negara, tetapi ia bukan tidak mungkin dilawan masuk dengan peradilan. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan kalau kita tidak percaya polisi, siapa lagi? Ini bukan persoalan tidak percaya, ada hak warga negara untuk menyatakan keberatan atas kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh polisi yang bernama SP3 misalnya, ya, itu bisa menjadi objek peradilan. Artinya janganlah katakan orang yang tidak setuju dengan pendapat itu sebagai orang tidak percaya dengan institusi pengadilan. Tidak, orang tidak percaya dengan institusi kepolisian, tidak. Saya mengajar etika profesi dulu ya, sebelum jadi dosen terakhir nih. Dulu tidak ada satu pun di dalam kode etik profesi hukum manapun bahwa mereka semua adalah orang-orang calon pengisi surga. Nah, ada tuh kalimat seperti itu. Nah, itu mereka adalah manusia biasa. Dalam pendapat saya, dia mempunyai tempat khilaf. Institusi, mungkin ada yang mengatakan institusi tidak mungkin silap dah. Institusi diisi oleh manusia juga, ya. Apalagi kalau institusi tidak terlampau demokratis. Kalau kepolisian itu kan dari atas ke bawah itu, ya. Kalau dengan komando kan. Kalau hal sama dengan polisi, dengan tentara. Tapi kalau di perguruan tinggi pun kadang-kadang gitu juga, gitu kan. Ada juga orang bikin tuh berbeda pendapat dengan dekan misalnya. Ada juga orang berbeda dengan rektor. Nah, tapi kalau seperti saya itu tidak lagi, karena tidak ada apa-apa lagi, karena tergantung pada kontraktor tadi aja tuh orang kali. Jadi yang saya katakan adalah bahwa perkara ini semakin tidak memberikan kepuasan pada masyarakat, ya. Tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, ya. Bagi siapa yang pro, bagi siapa yang tidak pro, ya. Karena akhirnya ada sesuatu statement orang yang mungkin katakan salah, ya. Kemudian langsung saya termasuk orang tidak percaya sekali lagi bahwa Pak Sofyan Effendi mencabut itu karena nuraninya atau apapun namanya itu, ya. Ada yang mengatakan dia ditekan kiri kanan agar tolong deh jaga marwah Gajah Mada katanya. Dalam wawancara hari itu Pak Sofyan Effendi itu sudah menyebut sejumlah dan kod UGM akan beliau kumpulkan untuk berbicara tentang ini. Tapi tentu ini tidak akan terjadi karena beliau pun sudah
mundur daripada posisi awalnya. Bagi saya beliau adalah seorang akademisi jempolan yang reputasinya sangat reputasinya sangat dihargai. Di awal reformasi, saya tidak tahu apakah dia yang keliru atau beliau yang keliru atau saya yang keliru. Di awal reformasi beliau itu adalah ketua komisi ASN, bukan BAKN yang beliau katakan dalam apa. Jadi aparatur sipil negara beliau mengatakan beliau ingin merubah orientasi pegawai negeri PNS dalam bahasa kita dulu menjadi ASN, sehingga dia dalam bahasa hukum kalau kalau PNS itu seolah berperilaku seperti pangreh gitu. Itu bahasa Belanda ya. Nah, Sudi bilang tadi saya menjelaskan, tapi seharusnya adalah kita ini adalah pamong, jangan mau bertanya, melayani. Nah, itu yang ingin diintrodusir atau dikembalikan oleh Pak Sofyan Effendi, sehingga beliau diangkat menjadi ketua komisi administrasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi kayak begitu. Jadi dari melihat reputasi ini, saya agak surprise beliau akhirnya membuat statement sedemikian rupa. Dengan usia beliau yang sudah sepuh di atas 80-an, ya. Artinya kalau menurut Prof. Firman Hasan, pada saat dia wawancara khusus di channel YouTube live streaming, itu sepertinya tidak ada yang keliru yang dia sampaikan, tidak ada tekanan ketika dia yang menyampaikan wawancara awalnya. Saya membayangkan begitu, walaupun ada di sana sini yang lupa karena usia ya, ada sini lupa. Tapi beliau tidak Alzheimer, jadi orang lupa dengan cerita ya. Ini ilustrasi sedikit Pak Rian ya. Ronald Reagan berbicara dengan mantan Menteri Luar Negerinya, George Shultz namanya. Dia berbicara lebih 1,5 jam di rumahnya. Habis itu dia pergi, dia tanya istrinya, Nancy, siapa gentleman yang saya bicara dengan saya tadi itu? Padahal itu Menteri Luar Negeri bicara macam-macam. Dia nggak tahu bahwa itu adalah orang yang dia tunjuk menampingi dia lebih kurang 7 tahun. Karena awalnya bukan beliau jadi Menteri Luar Negeri. Saya tidak membayangkan Pak Sofyan Effendi seperti Ronald Reagan jumpa dengan George Shultz hari itu. Dan artinya Profesor melihat penjelasan Profesor Sofyan Effendi ini sistematis, runtut, dan hampir mereka ketika ditanya tahu semua, sehingga tidak mungkin kira-kira sesuatu yang mengada-ngada kalau dari pengamatan Prof. Dari sisi saya begitu. Ada satu hal sekarang yang barangkali bisa dilacak. Beliau katakan begini, beliau depan saya nih, termasuk Sudi, kapan beliau wisuda? Ada bukunya. Ada bukunya per fakultasnya. Nah, seperti yang Prof katakan sebelumnya pada saat waktu itu. Ya, yang ditekankan oleh Pak Sofyan Effendi adalah dalam buku wisuda tahun sekian, tahun di zaman Pak Jokowi itu di wisuda, kata beliau, kata beliau, namanya nggak ada dalam buku wisuda itu. Saya nggak tahu nih, semoga beliau lupa gitu. Jadi artinya ini menunjukkan kepada kita semua untuk mencari kebenaran. Ayo cek kembali buku wisuda tahun sekian di Kejamada, ada tidak nama Pak Joko Widodo? Saya kira itu salah satu indikasi saya lah. Kebetulan kalau zaman saya itu wisuda hanya di fakultas per 2 bulan sekali. Tapi zaman beliau yang ada depan saya ini di universitas, ada bukunya itu, ada fotonya, ada judul skripsinya, ada pembimbingnya, ada IPK-nya, ada jenis lulusnya. Lulus dulu di fakultas hukum itu ada lulus dengan ragu-ragu ya. Itu zaman saya tuh, zaman studi ada lagi gitu. Karena dalam bahasa hukum adalah seorang yang berhak sebenarnya tak lulus, tapi ada satu unsur yang dia tidak terpenuhi, maka hukum mengatakan kalau tim dosen penguji ragu dengan dia lulus atau tidak, dia berhak untuk dapat gelar lulus. Sama dengan pengadilan, kalau hakim ragu dengan putusan bersalah atau tidak terhadap terdakwa yang ada di depan matanya, dia harus putuskan bahwa terdakwa tidak bersalah. Itu ideologi hukum sesungguhnya. Nah, di zaman beliau yang depan saya ini itu sudah ada itu. Siapa pembimbingnya, bahkan karena nama orang tuanya, dan lama studi karena disebut. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah para ilmuwan yang menyuarakan kebenaran akan selalu dipolisikan? Bukankah pendapat-pendapat mereka akan lebih bermanfaat jika dibawa di dalam seminar-seminar? Terima kasih. Mencari fakta yang sebenarnya.